Program Makan Bergizi atau MBG adalah inisiatif besar yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar siswa SD dan SMP, tetapi juga bertujuan menjangkau kelompok rentan lain yang sangat membutuhkan asupan gizi seimbang. Salah satunya adalah ibu hamil dan menyusui, yang menjadi fokus penting karena masa kehamilan dan menyusui adalah periode krusial bagi tumbuh kembang anak. Dengan cakupan yang luas, MBG diharapkan mampu memperbaiki status gizi generasi penerus bangsa sejak dini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran fantastis, mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan komitmen besar negara untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tak heran, ekspektasi publik terhadap keberhasilan program ini sangat tinggi, bahkan menjadi sorotan nasional. Namun, pelaksanaan MBG di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan keamanan pangan, distribusi yang merata, serta kualitas makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas, dan tanpa aturan main yang jelas, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya. Bahkan bisa menimbulkan masalah baru seperti distribusi yang tidak merata atau makanan yang tidak layak konsumsi. Untuk itu, pemerintah kini tengah memfinalisasi peraturan presiden tentang tata kelola MBG. Aturan ini dijanjikan akan terbit pada Oktober 2025 dan menjadi payung hukum yang sangat dinantikan oleh semua pihak. Peraturan presiden ini akan menjadi cetak biru pelaksanaan MBG, mendefinisikan secara rinci peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja semua instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sekolah dan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan pelaksanaan MBG akan lebih terstruktur, terkoordinasi, dan aman bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Setiap proses, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga pengawasan, akan berjalan sesuai standar. Aturan ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab, bagaimana standar kualitas makanan ditetapkan, serta bagaimana pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Aturan yang jelas dan tegas adalah langkah pertama untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap piring makanan benar-benar bermanfaat, sehingga generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Penerbitan Perpres Tata Kelola MBG merupakan respons mendesak atas serangkaian kasus keracunan makanan yang mengguncang berbagai daerah di Indonesia pada September hingga Oktober 2025. Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola distribusi makanan di lingkungan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Anak-anak yang seharusnya mendapat gizi tambahan dari program MBG justru jatuh sakit, bahkan beberapa harus dirawat di rumah sakit. Hal ini tidak hanya mencederai tujuan mulia program, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan generasi muda. Salah satu kasus terparah menunjukkan kadar nitrit dalam makanan 4 kali lipat di atas batas aman yang ditetapkan. Temuan ini menandakan adanya kelalaian serius dalam proses pengolahan dan distribusi makanan, serta kurangnya pengawasan yang memadai dari pihak terkait. DPR pun segera mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG, menuntut langkah-langkah perbaikan konkret dan sistematis agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Diskusi intensif pun digelar di parlemen dan pemerintah daerah. Tanpa adanya standar operasional yang jelas dan pengawasan ketat, dapur-dapur MBG di berbagai daerah berpotensi menjadi sumber bencana baru. Kondisi dapur yang tidak higienis dan fasilitas yang kurang memadai memperbesar risiko terjadinya kontaminasi makanan. Perpres ini diharapkan mampu menutup berbagai celah dalam tata kelola, memperjelas tanggung jawab setiap pihak, serta memperkuat sistem pengawasan dan audit secara berkala. Dengan demikian, kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan dapat benar-benar terjamin. Pemerintah bergerak cepat, di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo, untuk memastikan setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak dan masyarakat benar-benar aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Perpres ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat pulih dan program MBG bisa berjalan sesuai tujuan.
memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa. Perpres menunjuk Badan Gizi Nasional sebagai komando utama MBG. Badan ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara nasional. Tugas utamanya, merumuskan standar menu bergizi yang sesuai bahan baku lokal, bekerja sama dengan ahli gizi. Badan Gizi Nasional juga mengatur distribusi, berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan untuk data penerima manfaat. Sinkronisasi data penting agar bantuan tepat sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan, Perpres akan memperjelas peran dan koordinasi lintas lembaga. Dengan kewenangan terpusat, kebijakan bisa dieksekusi lebih cepat dan masalah di lapangan diatasi responsif. Badan Gizi Nasional menjadi dirijen orkestra besar MBG. Kementerian Kesehatan adalah garda terdepan memastikan keamanan makanan MBG. Mandat utamanya mengawasi kesehatan, sanitasi, dan higienitas dari hulu ke hilir. Setiap dapur MBG wajib mengantongi sertifikat layak higien sanitasi dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan. Inspeksi menyeluruh dilakukan sebelum dan sesudah sertifikasi, memastikan standar kebersihan selalu terjaga. Jika ditemukan pelanggaran, Kemenkes berwenang mencabut sertifikat dan menghentikan operasional dapur. Pengawasan ketat ini membangun kembali kepercayaan publik terhadap MBG. Keterlibatan Kemenkes menegaskan keamanan dan kesehatan adalah prioritas utama. Kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, adalah kunci keberhasilan MBG. Pemda menyiapkan infrastruktur dapur dan memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan baku. Kementerian Pertanian dan Kelautan menjamin pasokan pangan nasional. Sinergi pusat daerah menciptakan rantai pasok efisien dan berkelanjutan. BPOM dan Kemendagri terlibat dalam pengawasan. BPOM memastikan keamanan pangan, Kemendagri mengawasi kinerja Pemda. Kolaborasi solid ini memastikan MBG berjalan efektif dan akuntabel. Setiap instansi memainkan peran strategis demi tujuan bersama. Tragedi keracunan jadi pelajaran mahal. Perpres MBG kini menetapkan standar keamanan pangan ketat. Setiap dapur MBG SPPG wajib memiliki 3 sertifikasi SLHS dari Kemenkes, HACCP dari lembaga independen, dan sertifikat halal. Gabungan sertifikasi ini memastikan makanan bergizi, halal, dan aman untuk anak-anak serta ibu hamil. SPPG juga wajib didampingi juru masak terlatih dalam keamanan pangan dan gizi. Mereka bukan sekadar tukang masak, tapi profesional yang paham penanganan makanan higienis. Standar baru ini membangun sistem produksi makanan yang kokoh dan andal. Pemerintah berharap dengan dapur tersertifikasi dan SDM terlatih, MBG benar-benar aman. MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi, tapi juga memastikan kesehatan dan keselamatan setiap penerima manfaat di sekolah. Setiap anak yang menerima makanan di sekolah harus merasa aman, sehat, dan terlindungi. Inilah mengapa sistem pengawasan di lapangan menjadi sangat penting, agar tidak hanya kualitas makanan yang terjaga, tapi juga kesehatan anak-anak tetap dipantau secara menyeluruh. Peraturan Presiden memperkuat peran Puskesmas dan UKS sebagai jaring pengaman utama di lapangan. Puskesmas dan UKS kini bekerja lebih erat, saling berkoordinasi untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar kesehatan yang ketat. Puskesmas aktif mengawasi pelaksanaan MBG di sekolah, mulai dari memantau distribusi makanan, memberikan edukasi kesehatan kepada siswa dan guru, hingga menjadi ujung tombak penanganan darurat jika terjadi insiden kesehatan. Mereka juga rutin melakukan inspeksi ke kantin dan dapur sekolah. UKS direvitalisasi sebagai pos pemantauan kesehatan harian. Guru dan petugas UKS kini mendapatkan pelatihan khusus untuk mendeteksi dini gejala keracunan atau masalah kesehatan lain yang mungkin timbul. Dengan pelatihan ini, mereka bisa bertindak cepat sebelum masalah menjadi lebih serius. Rapid test kini dipasang di seluruh dapur SPPG untuk memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan ke siswa. Setiap makanan yang akan dibagikan harus lolos uji keamanan, sehingga risiko kontaminasi bisa ditekan seminimal mungkin. Kolaborasi antara pengawasan Puskesmas, kewaspadaan UKS, dan penggunaan rapid test menciptakan sistem pengamanan berlapis. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesehatan di sekolah. Dengan sistem ini, jika ada masalah kesehatan yang muncul, respons cepat bisa segera dilakukan. Tim kesehatan sekolah siap siaga untuk menangani situasi darurat.
sehingga orang tua dan siswa merasa lebih tenang. Dengan pengawasan berlapis dan kolaborasi yang solid, MBG kini menjadi lebih aman, terpercaya, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga sekolah di tingkat lapangan. Tumpang tindih peran sering jadi masalah di program besar. Perpres MBG membentuk tim koordinasi khusus, dipimpin otoritas yang ditunjuk, untuk menyinergikan semua instansi. Setiap kementerian dan lembaga punya job description jelas, mengacu pada satu standar nasional. Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara utama, Kemenkes pengawas sanitasi, Kementerian Pertanian dan Kelautan penyedia pasokan, Pemda pelaksana di lapangan. Perpres jadi kontrak kerja bersama, menghindari area abu-abu dan inefisiensi. Mekanisme koordinasi ini membuat program responsif dan adaptif terhadap tantangan. Tujuannya, orkestrasi MBG berjalan harmonis, efisien, dan efektif. Perpres Tata Kelola MBG adalah langkah maju penting, menandai babak baru program strategis ini. 3 pilar utama, kepastian hukum, keamanan pangan, dan kolaborasi lintas instansi. Sertifikasi ketat dan pengawasan berlapis mengembalikan kepercayaan publik. Kolaborasi terstruktur memastikan sumber daya pemerintah bergerak efisien untuk generasi sehat. Tantangan berikutnya, implementasi dan pengawasan di lapangan dari pusat hingga desa. Komitmen semua pihak dan pengawasan masyarakat sangat krusial. Keberhasilan MBG adalah tanggung jawab bersama dan investasi masa depan Indonesia. Dengan Perpres sebagai panduan, harapan baru lahir untuk program yang lebih baik, aman, dan efektif.